Oke, halo teman-teman semua. Di pertemuan kali ini, kita masuk ke modul kedua di praktikum rekayasa perangkat lunak. Di modul 2 ini, kita akan membahas tentang SDLC atau Software Development Lifecycle. Nah, di sini nanti akan ada dua PowerPoint yang telah kami sediakan. Yang pertama ini adalah PowerPoint tentang pengenalan SDLC. Mungkin kita akan sekilas terlebih dahulu membahas tentang apa itu SDLC dan fungsi SDLC itu apa sebenarnya, dan nanti akan ada beberapa metodologi SDLC yang biasanya digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Tetapi nanti kita akan di RPL ini akan fokus pada satu metodologi, yaitu metodologi Agile, khususnya Scrum ya. Nanti kita akan menggunakan Trello sebagai tools. Nah, materi di sini mencakup yang pertama kita akan membahas apa itu SDLC tadi ya. Kemudian kenapa kita harus memakai SDLC dan tahapan apa saja yang ada di SDLC ini. Yang keempat kemudian kita akan membahas bagaimana penerapan SDLC ini pada pengembangan perangkat lunak. Nah, nanti kita akan spesifik ke metodologi Agile, khususnya metodologi Scrum dan kenapa kita menggunakan metodologi Scrum dalam pengembangan perangkat lunak khususnya di praktikum RPL ini. Oke, di sini ada sedikit deskripsi dulu mengenai apa itu SDLC. Sebetulnya SDLC ini kalau di-translate secara langsung ke bahasa Indonesia ya, bisa dikatakan siklus hidup pengembangan perangkat lunak gitu. Yang secara istilah ini berarti kerangka kerja atau model manajemen proyek terstruktur yang menguraikan fase-fase yang diperlukan untuk mengembangkan suatu sistem. Dari awal sistem itu dianalis, masuk ke proses analisa, kemudian nanti di akhir di-deploy. Nah, tahapan-tahapan kerja ini itu tujuannya untuk menghasilkan suatu sistem yang berkualitas tinggi, yang sesuai nanti dengan keinginan klien atau pelanggan atau user, maupun tujuannya dibuatnya sistem tersebut. Fungsi SDLC ini kita bisa bagi menjadi 4. Yang pertama tentunya ya, tadi kita sudah bahas sebagai framework atau alat bantu pada proyek perangkat lunak yang harapannya bisa memberikan kemudahan dalam nanti kita mengelola proyek itu, terutama untuk project manager. Yang kedua, nanti di SDLC ini kita akan dibagi tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi nanti jelas setiap orang itu tanggung jawabnya apa, tugasnya apa. Yang ketiga, nanti setidaknya memberikan gambaran gitu ya, proyeknya ini nanti akan seperti apa. Dari rancangan-rancangan tersebut, tujuannya seperti apa, dan nanti hasilnya diproyeksikan akan seperti apa. Yang keempat, diharapkan SDLC ini meningkatkan efektivitas gitu pada saat kita berkolaborasi membangun suatu perangkat lunak dalam sebuah tim. Oke, di sini ada tahapan-tahapannya di SDLC. Yang pertama, kita tentunya sebelum melakukan pengembangan atau perancangan, kita masuk ke tahap analisis kebutuhan terlebih dahulu. Di analisis kebutuhan atau requirement ini, kita akan mendefine segala problem yang dimiliki oleh user, keinginan user seperti apa, dan nanti kita mendefine-nya secara jelas, secara detail. Dan nanti kemudian di tahap kedua itu, setelah requirement-nya jelas, problemnya jelas, kebutuhan-kebutuhan dari user ini jelas, kita barulah masuk ke tahap perancangan sistem, yang tentunya ini adalah sistem yang terstruktur ya. Setelah perancangannya jelas, kita sudah merancang solusinya seperti apa, barulah nanti kita masuk ke tahap implementasi. Dalam hal ini kita masuk ke tahap coding. Setelah coding jadi, barulah terakhir kita masuk ke tahap pengujian. Oke, selanjutnya ini ada sekilas tentang metode-metode yang biasanya digunakan dalam pengembangan perangkat lunak ya. Yang pertama itu ada waterfall. Ini salah satu metode yang paling lama digunakan. Yang kedua ada metode iteratif, yang nantinya kita akan adopsi ini menjadi metodologi agile. Jadi metodologi agile ini memang adalah pengembangan dari metodologi iteratif ini. Yang ketiga ada metode spiral,
lalu ada view model, ada RAD atau Rapid Application Development, yang terakhir ada metode Big Bang. Teman-teman bisa baca secara detail metodologi pengembangan ini di modul yang sudah kita sediakan ya. Karena di pertemuan ini nggak akan aku bahas secara terlalu detail. Oke, di sini ada di PowerPoint ini juga ada penjelasan-penjelasannya. Spiral, view model, RAD, Big Bang, dan yang terakhir tadi Agile. Kita akan bahas Agile secara mendetail di PowerPoint selanjutnya.